Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Daniel Ricardo dengan NIM 67202083. Kemudian ada saya Timothy Arif Kurniawan 67202104. Kemudian ada Joseph Hegel Prabowo dengan NIM 67202057. Kemudian ada Octaviano Mitfakul dengan NIM 67202091. Dan kemudian ada Muhammad Rizky Dean dengan NIM 672020289. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai algoritma kriptografi SH1. Namun sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai fungsi hash. Sebuah fungsi hash atau hash function adalah suatu cara untuk menghasilkan sebuah digital fingerprint kecil dari sembarang data. Data tersebut contohnya seperti 1, 2, dan 3. Fungsi ini memecahkan dan mencampurkan data untuk menghasilkan fingerprint yang sering disebut sebagai nilai hash atau hash value. Nilai hash ini sering direpresentasikan dengan sebuah string pendek dari huruf-huruf dan angka-angka yang kelihatan acak atau berbentuk heksadesimal. Kemudian ada fungsi hash satu arah. Fungsi hash satu arah atau one way hash adalah fungsi hash yang bekerja dalam satu arah. Contohnya 1, 2, dan 3. String yang telah diubah menjadi message digest tidak dapat lagi dikembalikan sebagai string semula. Dua string yang berbeda akan selalu menghasilkan nilai hash yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya ada sifat dan fungsi hash. Yang pertama, fungsi H atau fungsi hash dapat diterapkan pada blok data berukuran apa saja. Kemudian yang kedua, fungsi hash menghasilkan nilai H dengan panjang tetap atau fixed length output. Kemudian yang ketiga, fungsi hash X mudah dihitung untuk setiap nilai X yang diberikan. Kemudian fungsi yang keempat, untuk setiap H yang diberikan tidak mungkin menemukan nilai X sehingga fungsi hash X sama dengan H. Untuk setiap X yang diberikan tidak mungkin mencari Y tidak sama dengan X sedemikian sehingga fungsi hash Y sama dengan fungsi hash X. Kemudian yang keenam, secara komputasi tidak mungkin mencari pasangan X dan Y sedemikian sehingga fungsi hash X sama dengan fungsi hash Y. Selanjutnya, pengertian mengenai SHA atau Secure Hash Algorithm adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology. SHA dinyatakan sebagai standar fungsi hash satu arah. SHA dapat dianggap sebagai kelanjutan pendahulunya yaitu MD5 dan dapat dikatakan aman karena dirancang sedemikian rupa sehingga secara komputasi tidak mungkin menemukan string yang berkoresponden dengan message digest yang diberikan. SHA-1 menerima masukan berupa string dengan ukuran maksimum yaitu 2 pangkat 64 bit. Untuk setiap string, SHA-1 akan menghasilkan keluaran sebanyak 160 bit dari string tersebut dan string keluaran itu disebut message digest. Panjang jarak message digest dapat berkisar antara 160 sampai 512 bit tergantung algoritmanya. Lalu SHA-1 dikatakan aman karena proses SHA-1 dihitung secara invisible untuk mencari string yang sesuai untuk menghasilkan message digest atau dapat juga digunakan untuk mencari dua string yang berbeda yang akan menghasilkan message digest yang sama. Pada SHA-1, masing-masing blok string mempunyai 512 bit, di mana dapat dilakukan dengan 16 urutan sebesar 32 bit. SHA-1 digunakan untuk menghitung message digest pada string atau file data yang diberikan dengan input. Tujuan pengisian string adalah untuk menghasilkan total dari string yang diisi menjadi perkalian 512 bit. Beberapa hal yang dilakukan dalam pengisian string sebagai berikut. Yang pertama, panjang dari string M adalah K bits, di mana panjang K kurang dari 2 pangkat 64. Tambahkan bit 1 pada akhir string. Misalkan string yang asli adalah 01010000, maka setelah diisi menjadi 01010000 di akhir ada bit 1.
Lalu yang kedua, tambahkan bit 0. Angka bit 0 ini tergantung dari panjang string. Misalnya string yang asli merupakan string ABCDE dengan string sebagai berikut. Lalu melakukan langkah yang di atas. Langkah A, menambahkan bit 1. Nah, berdasarkan string tadi ABCDE, panjang K sama dengan 40 dan angka bit di atas adalah 41 dan 407 ditambah bit 0. 407 tadi didapat dari 448 dikurangi dalam kurung 40 plus 1 tadi penambahan bit 1 menjadi 407. Kemudian diubah dalam heksadesimal menjadi seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, untuk memperoleh dua kata dari huruf tadi string atau dari K, angka bit dalam string asli yaitu jika K kurang dari 2 pangkat 32, maka kata pertama adalah semua bit 0. Maka gambaran dari dua kata dari K sama dengan 40 dalam heksadesimal adalah 0 karena semua bit pertama 0, lalu 000 di akhiran 28. Lalu digabung berdasarkan heksadesimal yang di awal tadi yang sudah diubah akan menjadi seperti berikut. Baiklah, selanjutnya adalah algoritma SHA-1. SHA-1 menggunakan urutan fungsi logika yang dilambangkan dengan F0, F1, sampai kepada F yang ke-79. Untuk masing-masing Ft, di mana T sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 79, akan menghasilkan output sebanyak 32 bit. Fungsinya adalah sebagai berikut, di mana T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 19, yaitu dengan variabel contoh yaitu B, C, D. Dapatkan B, di-N-kan dengan C, kemudian di-OR-kan dengan negasi B, di-N-kan dengan D. Kemudian untuk T lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 39, B di-XOR-kan dengan C, kemudian di-XOR-kan dengan D. Kemudian untuk T lebih besar sama dengan 40 dan lebih kecil sama dengan 59, B di-N-kan dengan C, kemudian di-OR-kan dengan B, di-N-kan dengan D, kemudian di-OR-kan dengan C, di-N-kan dengan D. Untuk T lebih besar sama dengan 60 dan T lebih kecil sama dengan 79, yaitu B di-XOR-kan dengan C, kemudian C di-XOR-kan dengan D. Konstanta kata yang digunakan SHA-1 yang disimbolkan secara berurutan dari K0, K1 sampai K yang ke-79 dalam bentuk heksadesimal adalah sebagai berikut. Untuk K ke T, untuk T lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 19, didapatkan heksadesimal sebagai berikut. Untuk T lebih besar sama dengan 20 dan T lebih kecil sama dengan 39, didapatkan heksadesimal sebagai berikut. Dan T lebih besar sama dengan 40 dan lebih kecil sama dengan 59, didapatkan heksadesimal sebagai berikut. Dan T lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil sama dengan 79, didapatkan heksadesimal sebagai berikut. Algoritma SHA-1 dapat diringkas sebagai berikut. Untuk yang pertama, tahapannya yaitu perhitungan menggunakan dua buffer, di mana masing-masing buffer terdiri dari 5 sebesar 32 bit, yaitu kata, dan urutan 80 juga sebesar 32 bit kata. 5 kata pertama pada buffer diberi nama kata, yaitu A, B, C, D, E, sedangkan 5 kata kedua diberi nama H0, H1, H2, H3, dan H4. Kemudian pada 80 kata yang berurutan diberi nama W0, W1, sampai yang ke W79. Dan pada penghitungan ini juga memakai sebuah variabel sementara yaitu temp atau TMP atau temporary. Lakukan pengisian string pada tahap yang selanjutnya yaitu M, dan kemudian kirimkan string tersebut ke dalam N yang sebanyak 512 bit block string M1, M2, sampai yang ke M ke N.
Caranya 32 bit pertama dari blok string ditunjukkan ke M0 dan 32 bit berikutnya adalah M1 dan selanjutnya berlaku sampai ke M yang ke-15. Oke, di sini dijabarkan di tahap selanjutnya yaitu inisialisasi nilai hash dalam bentuk heksadesimal. Untuk H0 didapatkan heksadesimal sebagai berikut, H1 sebagai berikut, sampai yang ke H4. Oke, kemudian lakukan proses M1 MN, yaitu M adalah pengisian string, kemudian didapatkan stringnya dengan cara membagi MI ke dalam 16 kata W0, W1 sampai ke W15, di mana W0 merupakan leftmost atau nilai paling kiri. Hitung T dari 16 sampai yang ke 79 dengan rumus sebagai berikut, yaitu W ke T, T-nya 16 sampai ke 79, CLS atau Circular Left Shift atau perpindahan nilai ke kiri sebanyak 1 kali. Perpindahan nilainya yaitu kita harus menghitung dulu WT3 di-XOR-kan dengan WT8, di-XOR-kan dengan WT14, kemudian di-XOR-kan dengan WT16, kemudian dilakukan perpindahan nilai satu ke kiri. Inisialisasi 5 variabel yaitu A, B, C, D, dan E dengan nilai hash di poin nomor C. Maka itu didapatkan bahwa A sama dengan H0 dengan nilai heksadesimal sebagai berikut, B sama dengan H1, C sama dengan H2, D sama dengan H3, dan E sama dengan H4. Kemudian hitung T dari 0 sampai yang ke 79. Kita sebelumnya sudah menetapkan nilai sementara temporary variable sementara yaitu TMP dengan rumus CLS perpindahan ke kiri sebanyak 5 kali dari A plus F ke T, B, C, D plus E plus W ke T plus K ke T. Kemudian didapatkan bahwasanya E sama dengan D, D sama dengan C, C sama dengan perpindahan 30 dari B ke kiri, kemudian B sama dengan A sama dengan nilai daripada TMP atau temporary ini. Oke. Kemudian setelah didapatkan, kita hitung nilai hashnya dengan rumus H0 sama dengan H0 plus A, H1 sama dengan H1 plus B, H2 sama dengan H2 plus C, H3 sama dengan H3 plus D, H4 sama dengan H4 plus E. Hasil dari message digest sebesar 160 bit dari string. Dengan M adalah H0, H1, H2, H3, H4 yang sebelumnya telah dilakukan perhitungan. Ya, selanjutnya masuk ke pemrograman Python. Di mana implementasi algoritma SH1 ini dibuat dari bahasa pemrograman Python yang akan digenerate menjadi sebuah output perhitungan. Nah, kira-kira seperti ini codingan untuk kelompok kami menggunakan algoritma SH1. Di mana yang pertama kita melakukan mendefinisikan fungsi SH1 dalam kurung data, di mana data ini nanti adalah sebuah kalimat yang kita ingin untuk merubahnya menjadi kalimat SH1 atau mengenkripsinya. Lalu kita mendeklarasi batch, string batch. Nah, setelah itu langkah pertama yaitu kita menginisiasi 5 string. Di mana ini kita tulis dengan H0, H1, H2, H3, dan H4. Di mana ini didapatkan dari karakter hex random yang berperan sebagai hash function. Selanjutnya, data yang sudah dimasukkan dalam bentuk string tadi diiterasi satu per satu untuk dijadikan karakter Unicode. Kemudian diformat ke dalam bentuk 8 bit dengan padding 0 di sebelah kiri. Nah, ini for n in range, kita masukkan len data yang nanti kita masukkan, lalu batch-nya kita tambah. Batch-nya kita tulis seperti ini, 0.208b. Dan selanjutnya, nah untuk bits-nya
sama dengan batch ditambah 1, seperti peraturan yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, di mana harus ditambahkan 1. Lalu untuk batch ini tadi kita rubah menjadi p-bit sama dengan bits. Nah, selanjutnya bits ditambahkan dengan nilai 0 sampai bits kongruen dengan 448 sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti ini, di mana A mod B adalah 448. Lalu kita tulis codingan fungsi while di mana len p bits persen 512 sama dengan 448 untuk p bits plus sama dengan 0. Selanjutnya panjang karakter awal ditambahkan dengan jumlah bits awal dikurangi 1 dengan format 64 bit dengan codingan seperti ini. Untuk 64 bitnya tinggal kita masukkan di sini. 64 bit. Nah, selanjutnya silahkan Daniel dilanjutkan. Oke, jadi berikutnya adalah kita sampai ke line 29, yaitu kita masuk ke fungsi chunk, itu didefinisikan sebagai def chunk dengan parameter L dan N. Nah, jadi itu nanti kita gunakan untuk cache chunking atau membagi bit yang berjumlah 512 bits itu menjadi 16 bagian. Jadi 512 dibagi 16, yaitu sekitar 32 bit. Nah, jadi tiap-tiap chunk terdiri atas 32 bit kata, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, yaitu bisa didefinisikan sebagai W0, W1, W sampai W15. Nah, terus itu kita punya def role itu untuk nanti kita kan mendefinisikan 5 blok. Kalau di SKS itu ada nanti di pengolahan hash-nya ada 5 blok, yaitu A, B, C, D, dan E, di mana yang aturan untuk A itu nanti dia diputar ke arah kiri sebanyak 5 kali, dan untuk nilai C nanti diputar 30 kali di nilai C. Oke, terus lalu kita di 38 punya itu fungsi untuk pengolahan chunk-nya itu sebanyak 16 kali. Jadi itu perulangan for itu akan diulang sebanyak 16 kali. Itu kita masukin p-bits yang tadi kita nyatakan sejumlah 32 bit dengan total parameter keduanya itu 512 bits. Oke, jadi itu diputar 16 kali. Terus oke, nah itu ada aturan di perulangannya. Untuk range 0 sampai 16 itu kita pakai fungsi yang ada sampai di bawah itu, yaitu untuk setiap chunk lakukan iterasi sebanyak 80 kali. Untuk iterasi 16 sampai 79 itu kita menggunakan operasi yang sebagai berikut, yaitu W1 sama dengan S itu SN1 terus dalam kurung W dalam kurung I min 3 XOR W dalam kurung 1 min 8 XOR W 1 min 14 lalu XOR W1 minus 16. Nah, jadi kembali ke atas itu. Nah, itu untuk range 0 sampai 16 kita menggunakan fungsi itu. Kalau 16 sampai 80 itu sesuai yang saya jabarkan tadi. Nah, terus itu kita bloknya kita masukin, kita definisikan. A itu kalau H0, B H1, C H2, D H3, E H4. Nah, ini nanti kita bloknya A, B, C, D, E kita olah di bawah. Oke, turun. Oke, itu tadi udah dijelasin sama teman saya. Jadi untuk putaran 0 sampai 19 kita menggunakan K1, yaitu kunci hash pertama yang kita definisikan di atas tadi di awal yang kita inisialisasi. 0 sampai 39, 0 sampai 59, dan 0 sampai 79 nanti beda-beda fungsinya. Oke. Nah, itu tadi semua sudah dijabarkan oleh teman saya dengan kunci yang berbeda-beda. Oke, ini masuk ke bawah. Nah, itu kita hanya akan pakai fungsi role-nya itu ya di temporary, variable temporary kita masukin role A5. Jadi maksudnya itu variable A kita roll atau kita putar ke kiri sebanyak 5 kali. Nah, jadi itu untuk temporarinya. Lalu kita nilai E isi dengan nilai D, nilai D kita isi dengan nilai C. Lalu untuk nilai C untuk
ada pergeseran CLS 30 atau itu fungsi untuk menggeser ke kiri sebanyak 30 kali. Jadi C-nya itu kita masukkan roll B30. Lalu untuk B kita masukkan nilai A, lalu untuk temporarinya kita masukkan ke nilai A. Nah, jadi hasil akhir dari programnya itu H0. H0 itu kita masukkan H0 plus A dengan nilai 8 bit nilai 8 bit dari 0x itu. Nah, jadi dari H0 sampai H4 kita masukkan. Nah, setelah itu kita olah, kita return untuk kita masukkan ke di return ke drivernya. Oke. Nah, jadi itu di bawah ada contoh implementasi, contoh demonstrasi. Itu ide dari teman saya, yaitu print SH1 Kak Vita cantik dan baik sekali. Oke. Nah, coba kita play. Nah, itu jadi programnya, S-nya seperti itu. Nah, selanjutnya demikian dari demonstrasi dari programnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa diberikan pertanyaan di kolom chat yang sudah disediakan.